Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas seorang yang bernama Daniel Mananta, di mana beberapa waktu yang lalu teman-teman dia mengeluarkan satu pernyataan ya, dengan berdasarkan ayat dari kitab Nabi Yesaya, dan kemudian dia mengambil satu kesimpulan seolah-olah Kristen itu menyembah patung, dan dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di beberapa tahun yang lalu, di mana UAS pada saat itu dia menjawab pertanyaan dari salah satu jemaatnya terkait salib, dan Ustadz Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, dan itulah yang disetujui oleh Daniel Mananta, karena dia setuju dengan hal itu maksudnya teman-teman ya. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan mendengarkan satu logika yang sederhana dari seorang Katolik, karena yang namanya bicara patung itu selalu diidentik dengan gereja Katolik ya, karena mungkin ada patung-patung Bunda Maria, patung Yesus, dan lain sebagainya. Apakah benar bahwa orang Kristen itu menyembah berhala atau menyembah patung? Mari kita dengarkan logika yang sederhana dari seorang Katolik sendiri. Dia seorang Romo juga. Videonya yang berikut ini teman-teman. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh.
Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Kalau kita mempersoalkan patung kayu, patung batu, atau patung semen, atau patung tanah liat, maka seharusnya kita juga perlu mempersoalkan rumah ibadah kita, yang juga terbuat dari kayu, dari batu, dari semen, dari tanah. Rumah ibadah kita sebut sebagai rumah Allah. Kita sebut sebagai bait suci. Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Karena kayu atau batu atau tanah yang dipakai untuk rumah ibadah sama juga dipakai untuk membuat patung, sama juga dipakai untuk memasak di dapur, sama juga dipakai untuk membuat gubuk di sawah, membuat jembatan, untuk membuat diskotik, untuk membuat bangunan lokalisasi, dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terlalu melebar jauh tentang pemikiran ini. Sekiranya dia mau mendengar video saya ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Tapi kalaupun tidak, juga tidak menjadi persoalan. Sebenarnya begini, saudara-saudari. Orang seringkali mempersoalkan berhala, menyembah patung, berhala, ada patung, gereja, itu berarti menyembah berhala. Coba kita bertanya, adakah agama yang melucuti dirinya sebulat-bulatnya dari atribut-atribut simbolis tentang Allah, tentang imannya? Adakah agama yang menetapkan penganutnya untuk beriman melulu dengan imajinasi tanpa perlu dimanifestasikan dalam simbol-simbol tertentu, tanpa perlu ada aktivitas-aktivitas tertentu, ada hukum-hukum tertentu, ada bahasa khusus, arah gerak dan pola-pola khusus? Rasanya sulit dibayangkan beriman yang seperti itu. Maka sebenarnya bagi saya jangan terlalu mudah menuduh dan berasumsi dan menyebut sesuatu sebagai praktek penyembahan berhala hanya ketika melihat adanya seni patung, seni lukis di dalam sebuah agama. Di dalam gereja Katolik itu ada banyak patung, ada banyak lukisan, ada banyak syair, banyak himne. Apakah orang yang datang ke gereja Katolik identik dengan penyembah berhala? Saya 36 tahun sebagai orang beriman Katolik dan saya tidak pernah menyembah berhala. Sekarang mari kita definisikan apa sebenarnya berhala itu. Jika didefinisikan, kita akan berkata berhala itu berarti mentuhankan yang bukan Tuhan. Menyebutnya seolah-olah Tuhan padahal bukan. Menciptakan Tuhan dari benda-benda ciptaan Tuhan. Silahkan Anda mendefinisikan lebih panjang. Mari kita berhenti pada definisi tadi. Dan mari kita uji bagaimana dengan gereja Katolik. Sejauh saya mencermati, tidak pernah ada pernyataan dari gereja Katolik yang berkaitan dengan perusakan patung, pembakaran gereja, sebagai penghinaan dan perusakan terhadap Allahnya orang Katolik. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis, sikap tidak menghargai sesama manusia. Tetapi tidak pernah mempersoalkan itu sebagai tindakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Apalagi kemudian sampai mengutuknya karena dianggap menghancurkan Allah. Nah, saudara-saudari, dari sini saja kita bisa lihat bagaimana disposisi batin gereja Katolik sehubungan dengan adanya patung-patung, sehubungan dengan bangunan gereja. Selanjutnya, kalau saudara Daniel Mananta menyuruh kita membaca kitab Yesaya pasal 44 ayat 13-20
untuk dijadikan rujukan dalam mengomentari adanya patung-patung dalam gereja tentu. Perlu diketahui, saudara-saudariku, bahwa Alkitab yang sekarang dipakai oleh kekristenan adalah produk gereja Katolik. Artinya Alkitab itu diredaksi dalam komunitas gereja Katolik. Magisterium gereja Katoliklah yang menetapkan mana kitab-kitab yang boleh dijadikan rujukan iman Kristen dan mana yang tidak boleh digunakan. Dan kitab Nabi Yesaya dimasukkan sebagai bagian kanon atau kumpulan kitab-kitab suci yang menjadi pegangan dan sumber iman gereja atas otoritas magisterium gereja Katolik. Dengan begitu, agak aneh rasanya kalau gereja menghidupi sesuatu yang pada dirinya sendiri dilarang oleh kitab yang dijadikannya sebagai sumber iman. Saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Maksudnya, aneh rasanya kalau gereja Katolik melawan kitabnya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya sebenarnya adalah kecaman terhadap para penyembah patung, terhadap orang-orang yang mentuhankan patung, orang-orang yang menjadikan kayu, besi, batu yang diukirnya sebagai objek sesembahan. Yesaya hendak menyatakan bahwa umat Israel sudah memiliki Yahweh, sudah dimiliki oleh Yahweh, oleh Allah yang Esa. Jangan menciptakan lagi Tuhan sendiri-sendiri. Umat Israel sudah dimiliki oleh Allah yang Esa. Jadi, jangan mundur lagi ke belakang untuk menciptakan Tuhan sendiri-sendiri sesuai selera. Itu maksud dari Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yesaya mau mengatakan, Israel harus menyembah Allah pencipta dan jangan menyembah Allah yang diciptakan. Sementara umat Katolik adalah bagian dari Israel baru yang juga mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Maka jika di dalam gereja Katolik kita melihat sekarang ada patung-patung, jangan begitu gegabah berasumsi bahwa itu bentuk pengkhianatan terhadap kitab Nabi Yesaya. Sebab gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan. Gereja Katolik adalah komunitas yang memiliki dan dimiliki oleh Allah Abraham, oleh Allah Ishak dan Allah Yakub. Gereja Katolik adalah komunitas yang menerima Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Gereja Katolik tidak pernah menciptakan objek sesembahannya sendiri. Gereja Katolik mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Jadi sekali lagi saudara-saudari, tidaklah benar asumsi bahwa pernyataan Nabi Yesaya menyasar ekspresi keimanan dalam gereja Katolik perihal adanya patung-patung. Gereja Katolik tidak pernah merasa kehilangan Allah ketika patung dirusak dan ketika gereja dirusak. Sebab gereja Katolik tidak pernah mentuhankan benda-benda itu, tidak pernah mentuhankan gedung itu. Dan gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan sendiri dari patung-patung itu. Sekali lagi buktinya sangat terang benderang. Otoritas gereja Katolik tidak pernah mengkriminalisasi perusak rumah ibadat, perusak patung dengan dalil merusak agama, menista agama, merusak Allah, atau menista Allah. Tidak pernah. Jadi itu videonya teman-teman. Ini merupakan satu logika yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun itu, termasuk Daniel Mananta. Apa yang disampaikan oleh Romondeso namanya tadi ya, Romondeso itu benar-benar sangat diterima oleh logika bahwa orang Kristen itu tidak pernah menciptakan Tuhannya sendiri, dan juga orang Kristen tidak pernah menyembah berhala. Nah, kenapa ada patung di dalam gereja? Nah, itu sebuah karya seni teman-teman ya. Itu sebuah karya seni dan itu bentuk ekspresi seseorang mencintai Tuhannya. Itu hanya bentuk
ekspresi. Contoh teman-teman ya, kalau misalnya ada seseorang yang kita cintai dan kemudian kita membuat satu kreativitas, mungkin kita membuat kalung dan kemudian kita berikan kepadanya atau membuat cincin. Nah, tentu saja yang kita cintai itu adalah orangnya, bukan cincinnya. Itu hanya simbol dari kecintaannya kepada seseorang. Demikian kalau misalnya kita melihat patung-patung sebagai karya seni. Dan itu bukan suatu objek sesembahan orang Kristen, bukan. Itu hanya sebuah karya seni, teman-teman. Nah, makanya bedakan simbol agama dengan Allah itu sendiri. Nah, kalau simbol agama itu bukan Allah. Kalau salib itu adalah simbol agama Kristen, tentu saja itu bukan Allah dan itu bukan Tuhan. Nah, tentu saja bukan, teman-teman, karena itu benda. Nah, jadi kenapa orang Kristen selalu membuat tanda salib di gereja? Itu merupakan bentuk ekspresi di mana juga kita harus mengingat bagaimana kasih Allah akan dunia ini yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu mengingatkan kita kepada kasih Allah di mana Yesus Kristus itu berkorban di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah hukuman dosa diselesaikan, segala kutuk, sakit, penyakit diselesaikan. Itu bentuk cinta kasih Tuhan kepada manusia. Jadi kalau ada kayu yang bentuk salib, itu bukan Tuhan. Dan orang Kristen tidak pernah menyembah itu. Dan semoga Daniel Mananta, teman-teman, bisa menonton video Romon Deso ini. Mudah-mudahan dia mendapatkan satu pemahaman, buah pemikiran, dan supaya ini juga bisa diterima oleh akal Daniel Mananta. Nah, teman-teman, semenjak dia sudah akrab dengan UAS, teman-teman, dia mengeluarkan pernyataan yang menurut saya aneh-aneh, teman-teman. Nah, jadi teman-teman begini, kalau misalnya dia mau bergaul dengan siapapun, mungkin dengan non-Kristen atau siapapun itu tidak ada yang melarang. Namun jangan korbankan nama Kristen untuk mencari popularitas. Nah, Daniel Mananta adalah artis, bukan seorang teolog. Seolah-olah dia sudah bisa memahami kitab Yesaya yang dia kutip. Nah, tadi penjelasannya sudah disampaikan oleh Romon Deso ini, dan supaya bisa diterima. Nah, demikian teman-teman, supaya jangan salah paham saja. Jangan pula nanti ada yang berpikir, oh orang Kristen itu menyembah patung, menyembah salib. Tidak. Nah, itu hanya kesalahpahaman dan itu hanya kekeliruan orang luar memandang Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.